Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya posisinya dari Bandung menuju Puncak. Ini perdana saya menempuh jalan ini. Ya, berbagai pengalaman yang saya dapatkan di sini. Tikungannya banyak, meliuk-liuk kayak ular kekenyangan ini. Lagi di sini banyak mobil truk berbagai macam jenis yang melintasi daerah ini. Menurut saya ini pengalaman yang berharga karena baru kali ini saya ke Pulau Jawa dan pengen melihat puncak itu gimana. Kemudian di sini di kiri kanannya kayaknya banyak pabrik-pabrik bata ringan mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu karena saya tidak berhenti di sini. Saya lanjut aja terus sampai ke puncak lanjut. Jalannya cukup bagus, cuman tikungannya memang agak dikit banyak. Kalau ada yang tahu ini daerah mana, komen ya, biar saya juga tahu ini daerahnya namanya apa. Menurut saya di sini pemandangannya cukup bagus, cuman agak sedikit berkabut ya karena mungkin ada berbagai macam pabrik ya seperti dari batu kapur ya, tapi saya juga nggak tahu banyak pabriknya di sini. Yang saya temui, saya lihat kiri kanan, rata-rata sih sebelah kiri, sebelah kanan itu kayaknya jurang semua itu. Ya rata-rata sebelah kiri. Kemudian di sini juga banyak orang yang jual macam-macam, mulai dari mungkin seperti oleh-oleh dari daerah Sunda, seperti mungkin oleh-oleh dari Sunda lah ya. Mungkin ada beberapa kedai yang jual, saya nggak singgah. Ini saya ngetrip ke Pulau Jawa ini baru kali ini. Kebetulan yang nyetir itu adik saya. Kita berdua nyetir dari Padang ke Jakarta lalu ke Bandung, terus pulangnya lalu Puncak. Ya jalannya ya beginilah ya, banyak tikungan. Kalau curam sih enggak. Kalau dibandingin dengan si Tinjau Lawik, ini jalan masih bagus. Tanjakannya masih ringan lah gitu ya. Bukan yang ekstrim bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan teman yang nonton suka dengan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Menurut saya memang penilaian dari mata kepala saya sendiri wajar. Bandung itu atau Jawa Barat itu atau puncak lah ya secara khususnya dibilang dengan Paris Van Java karena memang alamnya bagus. Banyak orang dari daerah Jawa maupun daerah luar Pulau Jawa berwisata ke sini. Nah, di sini memang pemandangannya bagus. Kalau di sini masyarakatnya kayaknya ramah dengan pengunjung ya. Kalau daerah wisata tuh memang seperti itu, pantasnya warganya ramah. Sama kayak daerah-daerah wisata lainnya, rata-rata daerah wisata tuh penduduknya ramah-ramah dan tidak mau mengganggu para pengunjung yang datang ke daerahnya. Kalau daerah wisata orangnya kasar ya mungkin orang akan takut untuk datang ke tempat itu. Ya banyak faktor yang menyebabkan orang mau berkunjung ke suatu daerah. Pertama keamanan, kedua keindahan, kemudian keramahan masyarakatnya. Nah, kalau ketiga itu sudah bisa digabungkan ya wisata di suatu tempat itu bisa maju, itu menurut saya. Kalau ada pendapat yang lain ya silakan di komen. Menurut orang-orang yang saya tanya, ini dulu rutenya rute padat. Sebelum ada tol memang orang ke Bandung seluruhnya lewat sini. Kalau saya nggak salah itu saya tanya-tanya sama senior-senior sopir yang sering melintasi daerah ini.
ya memang dulu ramai. Kalau seandainya tol nggak ada, ya ramainya gimana dulu ya. Apalagi kendaraan itu sudah sangat banyak. Saya nggak kebayang ini kayak gimana ramainya daerah sini. Sepengetahuan saya juga nggak tahu karena ini memang perdana ke Pulau Jawa, apalagi ini daerah Jawa Barat, ya. Nah ini tikungannya macam-macam nih. Jadi memang harus konsentrasi. Tapi masih mending lah ya kalau di tol itu jalannya lurus, bikin ngantuk. Kalau banyak tikungan itu kan kita bekerja, jadi mutar setir, pijak rem, injak kopling, ganti gigi. Jadi kita itu ya bekerja lah ya, jadi rasa ngantuk menyetir mobil itu bisa dibilang kurang. Tapi kalau ngantuk di daerah tikungan yang super banyak seperti ini ya risikonya juga luar biasa. Kalau di tol kan cuman ngegas, rem, ini cuman itu aja, nggak ada yang lain kan. Nah, itu pendapat saya kalau berkendara. Satu lagi yang perlu diingat, kalau kita berkendara itu memang tubuh kita harus fit, pikiran harus tenang, tenaganya harus full. Kalau capek berhenti, ya dalam anjurannya jadi supir itu atau jadi sopir itu ya maksimal 4 jam sekali berhenti lah ya. Mungkin untuk rehat sejenak, berhenti nggak sekitar 15 menit supaya tubuh kita segar kembali. Itu yang setahu saya. Kalau pendapat orang-orang ada macam-macam. Mungkin dikasih suplemen lah, dikasih minuman energi lah, minum kopi lah dan sebagainya. Menurut saya itu juga ada betulnya. Tapi istirahat itu paling penting dalam berkendara, apalagi kita yang nyetir atau yang kita jadi joki motornya, bawa motor. Nah yang penting istirahat, pikiran tenang, badan fit. Untuk daerah saya tempuh ini saya tidak tahu namanya, tapi memang di sini mungkin banyak batu kapur ya, tikungannya lumayan, ya bilang lumayan lah ya, terlalu patah enggak, turunannya tidak tajam. Video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Ya kalau ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton suka, senang, ya di like atau di subscribe. Mungkin kalau bisa komen lah ya, biar channel saya ini bisa naik, bisa banyak yang nonton, dan ya seperti biasa lah ya bisa menghasilkan uang. Saya mohon bantuan teman-teman untuk bisa subscribe channel YouTube saya ini. Mudah-mudahan saya bisa punya penghasilan juga di sini kayak orang-orang, seperti ya kalau nggak kayak artis nggak mungkin lah ya, tapi kayak orang-orang yang lain yang bisa menghasilkan uang dari sini. Namun di sini turunannya jauh ya, tapi agak landai lah ya. Agak landai ya, saya menikmati di sini. Banyak daerah batu kapur, ya macam-macam. Saya sangat senang sekali dapat bisa nyetir, ngantarin sewa sampai sejauh ini. Biasanya hanya putar-putar Sumatera, paling ke Jambi, ke Pekanbaru. Nah ini nyebrang pulau, ini pengalaman yang mungkin buat orang sih biasa saja. Tapi buat saya ini pengalaman berharga, mungkin entah terulang lagi, entah tidak, nggak tahu. Saya berharap sih bisa ngulang lagi ke sini. Ya karena memang jadi sopir itu enaknya yaitu kita dibayar, jalan-jalan gratis. Ya. Nah untuk bagi yang pengendara motor nih seperti depan, kalau nyalip ya hati-hati lah ya. Kalau ketemu ambulan dari belakang atau dari depan, dikasih lewat. Supaya apa? Supaya
pasien yang diantarkan oleh ambulan itu cepat sampai ke rumah sakit, cepat dapat perawatan. Ya kita bayangin aja, seandainya keluarga kita yang di atas mobil, terus dihalangin sama mobil lain untuk cepat sampai ke ke rumah sakit atau puskesmas terdekat, gimana rasanya? Jadi kalau ketemu ambulan di jalan, ya kasih lewat aja, baik yang datangnya dari belakang maupun datangnya dari depan, karena mereka merupakan kendaraan prioritas. Tapi ingat juga, bagi sopir yang ambulan, jangan memanfaatkan situasi itu. Kalau memang ada pasien ya silakan. Tapi kalau nggak ada pasien ya janganlah serininya jangan dihidupkan. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suka.